perkenalkan, nama saya Gabriela Indes Natalia dari Prodi PEM A semester 5. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Seperti yang kita tahu, tanaman kelapa sawit merupakan salah satu sumber minyak nabati yang dapat diolah menjadi olahan industri seperti minyak goreng, sabun, biodiesel, dan lain-lain. Hal ini merupakan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Simalungun karena merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Simalungun. Di sini menggunakan metode deskriptif. Menurut M. Nazir, metode deskriptif ialah metode yang meneliti tentang suatu kelompok manusia, kondisi, objek, pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Lalu, metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode snowball sampling. Metode ini ialah metode penentuan sampel yang awalnya kecil menjadi besar. Ibarat kata tuh bola salju yang kecil menggelinding menjadi besar. Selanjutnya adalah persamaan degresi. Persamaan degresi mempunyai rumus seperti log Y sama dengan log A plus B1Y1 plus B2Y2 plus B3Y3 plus B4Y4. Keterangannya adalah 1 ialah luas lahan, X2 penggunaan bibit, X3 pupuk, X4 tenaga kerja, B1 sampai dengan B4 ialah koefisien degrasi faktor X1 sampai X4. Elemen yang dimaksud sini adalah variabel pengganggu. Selanjutnya pengujian hipotesis UJF. UJF pada dasarnya ialah menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan probabilitas, jika probabilitas p-value lebih dari 0,5, maka H0 diterima. Jika probabilitas p-value kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Ini adalah sampel yang didapatkan dari luas lahan atau X1. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa luas rata-rata usaha tani kelapa sawit paling banyak sekitar 0,28 sampai 1 hektar dengan presentasi 63,3%. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas lahan yang dimiliki petani dapat mempengaruhi hasil produktivitas kelapa sawit dan rata-rata luas lahan usaha petani merupakan milik pribadi. Sampel berikutnya ialah penggunaan bibit atau pohon. Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa jumlah pohon kelapa sawit yang terbanyak adalah sebanyak 31 sampai 200 batang pohon, yaitu sebanyak 220 orang atau 66%. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang memiliki jumlah pohon 210 sampai 500 batang pohon, yaitu sebanyak 3 orang atau 10%. Berikutnya adalah sampel pupuk yang digunakan petani. Yang pertama ialah pupuk Ponska. Jumlah pupuk Ponska yang terbanyak yang digunakan oleh petani sebanyak 1-400 kg, yaitu sebanyak 19 orang atau 63,3%. Terdapat satu petani yang tidak menggunakan pupuk Ponska pada lahan kelapa sawitnya dengan presentase 3,3%. Selanjutnya, penggunaan pupuk urea pada lahan kelapa sawit petani. Jumlah pupuk urea yang terbanyak yang digunakan para petani sebanyak 1-400 kg, yaitu sebanyak 17 orang atau 56,55%. Yang paling sedikit menggunakan pupuk ialah 1010 sampai 3000 kg, yaitu sebanyak 1 orang. Terdapat 9 petani yang tidak menggunakan pupuk urea pada lahan kelapa sawitnya, ya dengan presentase 30%. Terakhir ialah penggunaan pupuk kandang pada lahan kelapa sawit petani. Jumlah pupuk kandang yang terbanyak yang digunakan oleh petani ialah sebanyak 1-1000 kg, yaitu sebanyak 5 orang atau 16,66%. Dan yang paling sedikit menggunakan pupuk kandang ialah 7010 sampai 17000 kg dan 1010 hingga 7000 kg, yaitu sebanyak 1 orang atau 3,3%. Terdapat 23 petani yang tidak menggunakan pupuk kandang pada lahan kelapa sawitnya. Ini berarti pupuk kandang tidak begitu diperlukan.
Berikut ialah sampel penggunaan tenaga kerja pemupukan pada lahan kelapa sawit petani. Jumlah hari kerja petani melakukan pruning yaitu rata-rata para petani di Kecamatan Pematang Bandar dari kegiatan pemupukan adalah 2 hari. Sedangkan jumlah hari kerja petani melakukan weeding yaitu rata-rata para petani di Kecamatan Pematang Bandar dari kegiatan pruning adalah 2 hari. Selanjutnya, jumlah petani yang tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit lebih banyak sebesar 20% atau 66,66%. Dengan itu diketahui bahwa para petani di Pematang Bandar sebagian besar tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit. Ini dikarenakan faktor seperti tidak cukup modal atau tidak memahami cara betul pengendalian hama penyakit pada lahan mereka. Jumlah hari kerja rata-rata para petani di Kecamatan Pematang Bandar dari kegiatan pemanenan adalah 2 hari. Sedangkan jumlah hari kerja yang paling sedikit adalah 1 hari dan yang paling banyak adalah 5 hari. Jumlah produksi terbanyak kelapa sawit yang diperoleh petani adalah sebanyak 3.000 sampai 15.000 kg, yaitu sebanyak 14 orang petani atau 46,66%. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 1866,37, lebih besar daripada F-tabel yaitu 2,76 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari luas lahan, jumlah pohon, pupuk, tenaga kerja terhadap produksi kelapa sawit di Kecamatan Pematang Bandar. Dengan demikian, maka luas lahan, jumlah pohon, pupuk, dan tenaga kerja secara bersama-sama mampu menjelaskan produksi kelapa sawit di wilayah Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penulisan, dan terima kasih telah menonton video ini. You gave her your sweater, it's just polyester.